Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Politeknik Bakti Asih Purwakarta, Ira Zahra Aulia dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hormon adenohipofisis. Baik, yang pertama yaitu sistem endokrin. Pada tubuh manusia terdapat dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar endokrin, yang berarti kelenjar yang melepaskan hormon ke jaringan sekitarnya dan umumnya memiliki banyak pembuluh darah dan limfatik atau bagian dari sistem kekebalan tubuh dan vital untuk kekebalan tubuh, terdiri dari endokrin primer dan sekunder, ataupun kelenjar yang tidak memiliki saluran dan mensekresikan hormon yang dihasilkan langsung ke aliran darah. Yang kedua yaitu kelenjar eksokrin, yang berarti kelenjar yang menghasilkan zat non-hormonal ataupun kelenjar eksokrin, kelenjar yang memiliki saluran untuk hasil sekresinya, ataupun kelenjar saliva, ludah, kelenjar memai, dan kelenjar keringat. Beberapa kelenjar endokrin juga dapat berfungsi sebagai kelenjar eksokrin seperti ovarium dan testis, yang berfungsi ganda sebagai kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon sebagai kelenjar eksokrin untuk mengeluarkan ovum dan sperma. Beberapa organ seperti lambung, intestinum atau usus halus, dan jantung memproduksi hormon walaupun bukan sebagai fungsi utamanya. Selanjutnya yaitu macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus dan hipofisis. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Yang ketiga ada kelenjar patoroid. Yang keempat ada kelenjar pankreas. Dan yang kelima ada kelenjar adrenal. Hormon adenohipofisis adalah berbagai macam hormon yang diproduksi oleh adenohipofisis yang meregulasi beberapa proses fisiologi, termasuk stres, pertumbuhan, dan reproduksi. Adapun pengertian lain yaitu merupakan hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yang terletak di bawah hipotalamus. Kelenjar ini juga disebut sebagai kelenjar master karena membantu mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar ini berbentuk seperti biji kacang pea dengan diameter sekitar 1 cm. Kelenjar pituitari memiliki dua bagian, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Letak kelenjar hipofisis bisa dilihat di gambar yang saya lingkari. Jenis-jenis hormon adenohipofisis. Hormon kelompok 1 memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh, terdiri dari hormon somatotropik, GH somatotropin, atau hormon GH, growth hormone, yang mengatur metabolisme tubuh. Jika seorang kekurangan hormon ini dapat menjadi berukuran kerdil, dan sebaliknya jika kelebihan hormon ini menyebabkan pertumbuhan yang lebih gigantis. Hormon prolaktin, hormon yang berperan dalam proses laktasi yang mempengaruhi fungsi kelenjar susu dalam mempersiapkan, memulai, dan mempertahankan
mutasi hormon. Laktogen plasenta HPL adalah hormon plasenta polipeptida yang merupakan hormon yang dikeluarkan oleh sinitotroblast selama kehamilan. Hormon kelompok 2 meliputi 4 hormon yaitu TSH, LH, FSH, dan HCG yang termasuk dalam hormon gonadotropin, hormon tirotropin atau TSH. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofis, otak bagian anterior, dan berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid dan merupakan stimulator bagi sekresi hormon T4 dan T3 yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut berfungsi mengatur suhu tubuh manusia untuk mendeteksi ketidakseimbangan dan kelainan fungsi pada kelenjar tiroid untuk menjadi stimulator bagi perkembangan hormon. Hormon LH yaitu hormon yang dihasilkan oleh sel-sel gonadotropik di bagian kelenjar hipofisis anterior. Terdapat pada reproduksi pria dan wanita. Pada pria, ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Peran hormon ini pada wanita sebagai ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan merangsang sekresi estrogen dan progesteron. Sedangkan pada pria merangsang pembentukan testosteron oleh testis, persiapan perkembangan alat kelamin tambahan seperti ductus deferens, dan merangsang sel Leydig mensekresi dan melepaskan testosteron. Hormon FSH atau polystimulating hormone, hormon yang diproduksi oleh sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang diproduksi hipotalamus. Pada wanita memiliki jumlah bervariasi saat siklus menstruasi berlangsung, dan jumlah tertinggi hormon ini akan menjadi tepat sebelum ovulasi, sedangkan pada pria memiliki jumlah tetap konstan. Hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin merupakan hormon glikoprotein dari keluarga gonadotropin yang awalnya disintesis oleh embrio manusia, kemudian dilanjutkan oleh sinsitiotroblast bagian dari plasenta selama kehamilan, berfungsi sebagai mempertahankan kehamilan seperti penguat, terutama pada usia kehamilan muda. Jenis hormon adenohipofisis kelompok 3 terbagi menjadi 3, yaitu hormon ACTH atau kortikotropin, hormon stimulator hormon dari golongan kortikosteroid yang berfungsi meningkatkan konsentrasi dari kolesterol esterase. Yang kedua adalah hormon MSH atau melanosis stimulating hormone atau melanotropin, lipotropin atau BLPH berfungsi untuk meningkatkan metabolisme lemak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.